Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, di video ini saya akan membahas soal simulasi KSN Fisika SMA tahun 2021. Nah, sebagaimana jadwal yang dikeluarkan oleh Puspresnas bahwa tanggal 28 Mei ini adalah jadwal simulasi KSN untuk beberapa mata pelajaran ya, termasuk fisika. Nah, jadi setelah selesai simulasi tadi, kebetulan saya dapat soalnya dari salah satu grup pembinaan fisika SMA gitu ya. Dan saya coba berbagi membahas soal ini ke teman-teman semua. Nah, pada video kali ini saya akan bahas 5 nomor dulu ya, biar durasi videonya tidak terlalu lama. Dan ingat ya, soal ini saya dapatkan setelah simulasinya selesai. Jadi bukan sebelum simulasi, jadi saya nggak punya akses untuk mengakses soal sebelum dia dikeluarkan oleh Puspresnas. Oke, segitu. Silahkan teman-teman perhatikan videonya. Kalau misalkan ada yang salah dalam pembahasan video ini juga bisa dikoreksi dan teman-teman cukup tuliskan aja di kolom komentar. Oke, kita lihat soal yang pertama. Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing 5 kg dan 10 kg terhubung dengan seutas tali yang melalui dua buah katrol licin dan ringan seperti pada gambar. Balok A berada pada meja horizontal licin dan ditarik oleh gaya horizontal konstan 143 Newton. Jika percepatan gravitasi G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka besar percepatan benda B dalam meter per sekon kuadrat adalah titik-titik. Oke, jadi hal yang perlu diperhatikan pertama adalah nih ya, jadi di soal ini dia meminta satuannya dalam meter per second kuadrat. Jadi nanti teman-teman juga sesuaikan satuannya sesuai dengan yang diminta soal. Seandainya nanti ada yang belum meter dan sekon, ya harus dirubah. Kebetulan di sini sudah satuan SI semua ya, jadi kita nggak perlu mengubah. Oke, di situ diketahui juga katrolnya licin dan kita akan menggunakan gravitasinya 9,8. Oke, kita mulai kerjakan. Langkah pertama adalah gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Oke, sistemnya bisa kita ya ambil gambarnya, kita lihat di sini. Maka gaya yang bekerja di sini adalah ada berat benda B, yaitu nanti massa B kali gravitasi, berarti massa B-nya adalah 10, gravitasinya menggunakan 9,8, berarti di sini 98 Newton ya. Kemudian ada tegangan tali, di sini ada tegangan tali juga. Ini katrolnya licin, talinya cuma satu, maka T-nya sama semua ya. Kita ambil di bagian manapun kita akan mendapatkan tegangan tali yang sama. Kemudian di sini F-nya ada 143 Newton. Oke, ada 143 Newton. Kemudian kita diminta mencari percepatan benda B. Kita lihat di sini nanti karena berat benda B-nya 98 Newton dan gaya F-nya itu 143 Newton, otomatis kan menang nih kan. Berarti A nanti akan bergerak ke kiri dengan percepatan A, kemudian B-nya nanti akan bergerak ke atas naik dengan percepatan A juga. Oke, untuk memudahkan kita tinjau saja satu persatu ya, atau kalau mau ditinjau sebagai keseluruhan sistem juga boleh, tidak masalah. Kita tinjau yang pertama adalah benda B dulu. Oke, kalau kita lihat benda B, ya berarti dia geraknya ke atas kan? Ke atas berarti kalau kita aplikasikan hukum 2 Newton ke sumbu Y, berarti sigma F sama dengan MB kali A. Kemudian sigma F-nya adalah T dikurang, ya karena geraknya ke atas, berarti T dikurang WB, 98 sama dengan massa B-nya adalah 10 dikali dengan A. Atau kita dapatkan satu persamaan T yang nilainya adalah 10A plus 98. Oke, buat dia jadi persamaan 1. Kemudian kita lihat benda A ya. Benda A bergerak ke kiri, berarti kita aplikasikan juga hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? Sigma F-nya adalah ini 143 ya kan? F ini dikurangi dengan tegangan tali, dikurang T sama dengan MA kali A. Ini MA ya. MA-nya adalah 5 kg dikali dengan A. Oke, ini persamaan 2. Ya, yang kita cari adalah nilai A ya, percepatan benda B. Benda B dan benda A punya percepatan yang sama. Berarti nilai A-nya bisa kita cari dengan mensubstitusi aja ya. Kita substitusi dari persamaan 1 ke persamaan 2. Oke. Masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita akan dapatkan 143 dikurang T ya. T-nya adalah 10A plus 98 sama dengan 5A. Berarti 143 dikurang 98. 45 ya. 45 dikurang 10A
itu sama dengan 5A. Berarti 45 sama dengan 15A. Atau kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3 ya. 45 dibagi 15 sama dengan A. Atau A-nya 3 meter per sekon kuadrat ya. Tanpa koma ya, bilangan bulat. Maka di sini kita isikan angkanya ya cukup 3 aja. 3, satuannya tidak usah ditulis. Karena di sini sudah dinyatakan dalam meter per second kuadrat. Begitu cara menjawabnya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita baca dulu pelan-pelan soalnya. Sebuah balok bermasa 4 kg ditarik menggunakan gaya konstan sehingga mendaki bidang miring yang licin dan tetap. Di bidang miring licin yang tetap. Oke, bidang miringnya nggak berubah maksudnya ya, nggak bergeser. Gaya yang digunakan untuk menarik balok tersebut sejajar dengan permukaan bidang miring yang besarnya 23,6. Bidang miring tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal jika percepatan gravitasinya 9,8 dan balok ditarik dari keadaan tak bergerak atau diam. Yang ditanya adalah kelajuan balok setelah mendaki bidang miring sejauh 2 meter adalah titik-titik meter per sekon. Oke, cek dulu satuannya, ini sudah SI semua ya, berarti kita akan kerjakan ini dalam format satuan internasional ya. Kita gambarkan dulu bidang miringnya seperti ini. Ya, jadi bidang miringnya membentuk sudut 30 derajat, di sini 30 derajat. Sekarang kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring tersebut. Oke, kita gunakan warna yang lain. Yang pertama jelas dia punya F ini, F yang menarik balok tersebut yaitu 23,6. Jadi ke sana ya, searah bidang miring kita punya F yang nilainya 23,6. Kemudian di sini ada gaya berat W atau M kali G. Kemudian kalau kita uraikan ke sini berarti ada MG sin ya. Ini MG sin 30. Oke, kemudian si balok itu nanti akan berjalan atau berpindah sejauh 2 meter. Mendaki sejauh 2 meter. Berarti ini dari posisi awal ke akhir itu 2 meter. Kita diminta mencari kecepatan di sini itu berapa? Tetapi di sini kecepatan awalnya itu 0 ya, V0-nya 0. Oke. Ya, langkah pertama kita cari tahu dulu percepatan balok itu mendaki. Ya, kita bisa gunakan hukum 2 Newton ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Ya, acuan bidangnya kita pilih ke sana ya, sebagai sumbu X, yang ke sini sebagai sumbu Y gitu aja. Maka ini sigma Fx ya. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Sigma Fx-nya apa berarti? Berarti ini F ya, F dikurang dengan W sin 30 yang ke arah kiri bawah ini, MG sin 30. Kemudian kita lihat apakah dia licin atau kasar. Ternyata bidang miringnya licin. Nah, berarti licin tidak ada gaya gesek, maka yang komponen gaya normal sama MG cos-nya nggak perlu digambar, tidak apa-apa karena kita tidak membutuhkan itu ya. Sama dengan M kali A. Oke, berarti kita bisa masukkan nilai F-nya itu 23,6 dikurang masa bendanya 4 kg dikali gravitasinya 9,8 dikali sin 30 itu setengah sama dengan masanya 4 ya, dikali dengan A. Kita akan dapat A-nya nih dari sini. Ini kita coret, dapat 2, berarti 23,6 dikurangi 9,8 kali 2 berarti 19,6. 19,6 sama dengan 4A. Oke, 23,6 dikurang 19,6. 4 ya. 4 sama dengan 4A. Oke, berarti kita dapat nilai A-nya. Berarti A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Itu nilai A. Berikutnya dengan menggunakan persamaan GLBB kita bisa mencari nilai V-nya di sini. Kita bisa gunakan persamaan ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS karena dia pasti dipercepat. VT-nya adalah V yang kita cari, V0-nya itu 0 karena dari keadaan diam, ditambah 2 dikali A-nya 1, S-nya 2 meter. Berarti V-nya, V kuadrat ya maaf, V kuadratnya itu sama dengan 2 kali 1 kali 2, 4. Berarti V-nya sama dengan, kita ambil nilai yang positif, akar 4 ya. Akar 4 yang diambil positifnya yaitu 2 meter per second. Maka kita tulis jawaban di sini adalah 2 saja ya. Karena satuannya sudah ditentukan di sini. Teman-teman nggak perlu menulis meter per second di sini. Oke, gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal ketiga ini sudah saya bahas di soal video soal prediksi KSN Fisika SMA ya tahun 2021. Nanti teman-teman bisa lihat ya, link videonya nanti saya taruh di deskripsi ya. Jadi link videonya cek di deskripsi. Jadi soal ini sudah saya bahas, jadi di video ini tidak perlu dibahas lagi.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pemilik toko akan memasang papan iklan yang bermassa M yaitu 5 kg di depan tokonya dengan menggantungkannya di ujung suatu batang yang panjangnya 100 cm. Oke, ini 100 cm batangnya. Kemudian masanya dapat diabaikan. Oke, massa batang dapat diabaikan dan diengselkan di titik O. Oke, berarti yang punya massa hanya papan iklan aja di sini. Massa batang nggak ada. Batang tersebut ditahan pada posisi horizontal oleh suatu tali yang terpasang di tengah batang dan ujung tali terpasang di dinding vertikal. Oke, jadi dia posisinya di tengah di sini. Berarti di sini panjangnya 50 meter. Oh, maaf, 50 cm ya, 50 cm. Kemudian yang ini juga panjangnya 50 cm karena dia di tengah. Oke. Kemudian ujung tali yang lain terpasang pada dinding vertikal pada jarak H. Oke, di sini diketahui tali akan putus jika tegangannya melebihi Tmax yaitu 3 mg. Oke, jadi batas tepat akan putusnya adalah 3 mg dengan gravitasinya 9,8. Maka nilai minimum H dalam cm. Oke, yang ditanyakan adalah nilai H ini dinyatakan dalam cm. Oke ya, kita kerjakan. Ini kita bisa menggunakan konsep kesetimbangan benda tegar ya. Jadi kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini, oke, kita gambar dulu sebentar di sini. Ini ya, jadi batangnya tadi dianggap tidak bermassa atau massanya diabaikan. Kemudian papan iklannya massanya 5 kg. Di sini ada papan iklan, massanya 5 kg. Berarti kita punya W di sini. W-nya berarti M kali G. W papan iklan ya, WPI gitu aja. Atau kita tulis W karena cuma sendiri, ini M kali G. Yang nilainya berarti 5 dikali 9,8. Nah, sama dengan berapa ini? 49 ya, 49 Newton. Oke, ini masih dalam SI dulu. Kemudian ini tengah-tengahnya, kemudian ada tegangan tali. Tegangan tali ya, ini sampai ketinggiannya di sini H, ini ada T di sini. Oke. Kemudian dia diengselkan di titik O sini engselnya. Dan ini panjangnya 50 cm. Oke, anggaplah ini membentuk sudut theta gitu aja. Theta berarti kalau kita lihat momen gaya atau torsi terhadap titik O karena dia setimbang, berarti sigma torsi terhadap titik O itu sama dengan 0 ya. Karena di sini Tmax-nya 3 mg itu tepat akan putus. Jadi dia masih seimbang. Jadi nilai kritisnya. Berarti sigma torsi terhadap titik O sama dengan 0. Torsinya hanya timbul akibat W papan iklan dan tegangan tali ini. Nah, tegangan talinya saya buat seperti ini ya. Ini saya pecah. Saya ambil yang tegak lurusnya terhadap titik O. Berarti ini T sin theta. Berarti W ini akan memutar dia ke sini. Sedangkan T akan memutar ke atas ya. Saling berlawanan. Berarti harus sama nilainya. Atau kita tulis yang searah jarum jam itu positif gitu aja. Yang berlawanan negatif ya. Bisa juga dibalik. Jadi ini T sin theta dikali dengan 50 cm sama dengan atau min gitu dulu ya, kita tulis negatif dulu, negatif W atau mg dikali dengan jaraknya dari W ke sini adalah 100 cm sama dengan 0. Oke, berarti kita tulis T-nya adalah 3 mg. 3 mg berarti 3W gitu ya, sama aja karena mg sama dengan W dikali sin theta dikali 50 sama dengan pindah ke kanan jadi W dikali 100. W-nya boleh kita coret, kemudian 50-nya kita coret dengan 100 dapat 2. Jadi sin theta itu sama dengan 2/3. Oke, kita dapat nilai sin theta-nya 2/3. Berarti kalau kita membutuhkan nilai H, kita harus tahu sin itu kan depan per miring ya. Kita berarti harus tahu sisi yang ini. Kita gunakan aja Pitagoras. Jadi kan ini theta kan, theta. Sin itu kan depan per miring nih. Depannya itu 2, kemudian miringnya itu 3. Berarti di sini kita akan dapat nilainya berarti akar 9 dikurang 4. Akar 5 ya, 9 dikurang 4. Berarti akar 5. Nah, untuk dapat nilai H kita bisa menggunakan definisi dari tangen ya. Tan theta itu kan sama dengan H dibagi dengan 50 ya. Depan dibagi dengan samping. Dari gambar ini tan theta itu kan 2 per akar 5 kan. 2 per akar 5 sama dengan H per 50.
Berarti nilai H-nya sama dengan 50 kali 2 itu 100 dibagi dengan akar 5. Nah, karena boleh pakai kalkulator, kita langsung hitung aja ini menggunakan kalkulator ya. Nah, jawabannya diperoleh adalah 44,721. 44,721 cm ya, karena ini 100-nya juga cm. Maaf, 50-nya juga cm. Nah, tetapi aturan penulisannya adalah waktu mengisikan di jawaban kita hanya diizinkan karena tidak ada keterangan apa-apa, kita hanya diizinkan mengisi satu angka di belakang koma. Maka teman-teman isinya di sini adalah 44,7 saja. Dan ingat gunakan koma ya, jangan pakai titik waktu mengetikkan pakai komputer itu gunakan koma. 44,7 cm. Oke, itu soal yang keempat. Sekarang kita ke soal kelima, dua buah balok A dan B masing-masing masanya 2 kg dan 1 kg. Oke, yang A 2 kg, yang B 1 kg di sini. Ini 2 kilo, ini 1 kilo. Balok A terhubung ke tali panjangnya 0,5 meter yang terikat pada sebuah pasak di salah satu ujungnya. Balok B terhubung dengan balok A melalui sebuah tali panjangnya 0,5 meter juga. Oke. Kemudian sistem berada pada meja horizontal licin. Oke, berarti kita lihatnya itu dari atas itu dan bergerak melingkar dengan kelajuan sudut 15 radian per second. Oke, jadi ini punya omega yang sama yaitu 15 radian per second. Anggap aja berputarnya ke kiri seperti itu ya. Jika gaya tegangan tali pada A adalah TA dan gaya tegangan tali pada B adalah TB, maka perbandingan TA banding TB adalah titik-titik. Oke, seperti biasa kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut. Oke, ini pusatnya ya. Anggap benda A-nya di sini, ini benda A. Kemudian benda B-nya di sini, ini benda B. Oke, ini A, ini B. Berarti akan bekerja gaya. Ini ada TA ya kan di sini, ini TA. Ini juga berarti TA. Kemudian di sini ada TB. Oke, dia berputar, saling berputar di sini kan. Nah, sekarang kita lihat karena dia berputar dengan omega yang konstan, maka perputarannya atau putarannya adalah gerakannya adalah gerak melingkar yang beraturan ya. Berarti di sini kita bisa melihat untuk benda A, kita lihat gaya sentripetal yang bekerja pada benda A. Jadi pada benda A berlaku ini TAB ya, ini TAB, ini TAB atau TBA gitu. TAB sama TBA itu sama nilainya. Tapi kalau yang di sini itu TA ya. Yang di kiri itu TA, maaf, tadi kurang nulis AB-nya. Oke, berarti pada benda A kita bisa gunakan sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Karena yang diketahui omega, kita gunakan omega aja, m omega kuadrat R ya. Ini tidak lain adalah gaya sentripetalnya. Pada benda A, gaya sentripetalnya gayanya hanya ada satu nih yang mengarah ke pusat, jadi TA. Maka di sini kita hanya punya TA itu sama dengan ya, sigma F-nya hanya TA, berarti sama dengan M omega kuadrat dikali RA. Jaraknya A ke pusat di sini. Berarti udah biarkan dulu karena kita mau membandingkan, jadi nggak perlu dihitung dulu, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat yang B ya. Benda B, berarti kita lihat di sini. Oh, maaf, untuk benda A nanti ada TAB ya, sorry. Jadi kita hitung lagi. Sigma F-nya untuk A ada sedikit kekeliruan ini ya. Semestinya untuk benda A itu sigma F-nya adalah, ingat gaya sentripetal itu adalah arahnya ke dalam. Berarti gaya yang arahnya ke dalam dikurangi gaya yang arahnya keluar. Berarti di sini TA dikurang TAB gitu kan, semestinya sama dengan MA dikali omega kuadrat kali R. Nah, harusnya kayak gini tadi ya. Sedangkan untuk benda B ini sigma F sama dengan MB omega kuadrat dikali RB. Oke, berarti sigma F-nya untuk benda B, teman-teman lihat hanya ada satu nih, yaitu TBA. TBA sama TAB itu sama nilainya. Jadi ini TBA atau TAB itu sama dengan MB dikali omega kuadrat dikali R. Oke, kita masukkan nilai-nilainya ya. Di sini kita biarkan TA, di sini TAB atau TBA sama dengan MA-nya adalah 2, omeganya itu 15, berarti 15 kuadrat dikali jari-jarinya adalah dari A ke pusat itu 0,5 meter. Jadi ini 0,5. Untuk yang TBA
itu kita menggunakan massa B itu 1, omeganya 15 kuadrat, kemudian R-nya adalah jarak dari B ke A sini, dari B ke A. Sini 0,5, sini 0,5 juga, berarti jaraknya kan 1. Berarti 1, maka TBA-nya sama dengan 15 kuadrat. Nah, sekarang kita ini 2 sama setengah kan hilang ya, bisa dicoret. Berarti kita dapat TA sama dengan 15 kuadrat plus TAB. Ya kan? Kita tinggal pindah ini. Dari persamaan ini kita jadikan persamaannya seperti ini. TA sama dengan 15 kuadrat plus TAB. Padahal TAB-nya juga 15 kuadrat. Berarti kita bisa gabungkan di sini. TA sama dengan 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Atau 2 kali 15 kuadrat. Nggak perlu kita hitung karena kita mau membandingkan aja. 2 kali 15 kuadrat. Ini adalah TA. Sedangkan tegangan tali pada B itu kan TBA atau TAB ini. Itu 15 kuadrat. Maka kalau kita bandingkan TA dibanding TAB atau di soal ditulis TB itu berarti 2 kali 15 kuadrat dibagi dengan 15 kuadrat. Kita coret 15 kuadratnya, maka sisanya adalah 2 ya, bilangan bulat. Maka teman-teman cukup tulis 2 aja di sini, nggak usah dikasih apa-apa. Oke ya. Itu dia 5 soal pertama yang kita bahas tentang simulasi KSN Fisika SMA tahun 2021 ya. Ada 10 soal. Nanti 5 soal berikutnya akan menyusul ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa membuat video kelanjutannya. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa kalau dirasa video ini ada manfaatnya, teman-teman bisa share video ini dan bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe channelnya dan like kalau dirasa video ini bermanfaat. Oke, dan masukan-masukan mengenai apa yang harus diperbaiki dalam pembuatan video pembelajaran ini juga dengan senang hati saya terima. Teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.